Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dan materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas adalah tentang faktorisasi prima sebuah bilangan. Faktorisasi prima sebuah bilangan itu merupakan salah satu cara untuk mencari FBB atau KPK. Jadi materi kali ini merupakan materi yang masih ada hubungan dengan FBB atau KPK. Untuk itu, silahkan adik-adik perhatikan penjelasan dan pembahasan pada video kali ini. Sebelum kita membahas tentang faktorisasi prima, tentu adik-adik perlu mengingat kembali apa itu bilangan prima, apa itu bilangan komposit. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya ya memiliki dua faktor. Faktornya apa saja? Yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan yang memiliki dua faktornya satu dan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Kemudian kebalikan dari bilangan prima adalah bilangan komposit. Nah, bilangan komposit merupakan bilangan selain bilangan prima. Bilangan komposit tentu memiliki lebih dari dua faktor. Kalau bilangan prima hanya dua faktor, tapi bilangan komposit lebih dari dua faktor. Ya, kalau bilangan komposit kita uraikan itu akan menjadi beberapa lebih dari tiga faktor. Oke ya. Kemudian yang termasuk bilangan prima itu contohnya bilangan berapa? Dua ya. Dua merupakan bilangan prima karena hanya dapat dibagi satu yang hasilnya dua. Oke, jadi bilangan prima 2 merupakan bilangan yang hanya dapat dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contoh lagi 3. 3 juga termasuk bilangan prima. Karena apa? Karena hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri, yaitu 3. Selain 2 dan 3, beberapa bilangan prima pertama adalah 5, kemudian 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 merupakan bilangan prima. Artinya, ya, 5 misalkan hanya dapat dibagi oleh 1 dan angka 5. 7 juga sama, hanya bisa dibagi 1 dan angka 7 itu sendiri. 11 juga begitu, hanya dapat dibagi 1 dan bilangan 11 itu sendiri. Itulah yang disebut dengan bilangan prima. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui tentang bilangan prima, maka kita saatnya akan membahas tentang faktorisasi prima sebuah bilangan. Oke, di sini ada bilangan 12. 12 merupakan bilangan komposit. Karena bilangan komposit, tentu bilangan ini bisa diuraikan menjadi beberapa bilangan ya. Caranya kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil yaitu 2. 12 dapat kita bagi 2 ya, hasilnya 6. Oke, yang warna merah yaitu 2 merupakan bilangan prima. Bilangan prima tentu tidak bisa diuraikan lagi. Kalau diuraikan lagi ya hasilnya 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Sehingga 2 sudah tidak perlu kita uraikan lagi. Yang kita uraikan lagi adalah 6. Mengapa 6 perlu kita uraikan lagi? Karena 6 merupakan bilangan komposit, artinya bilangan yang bisa kita bagi lagi. Oke, 6 dapat kita bagi 2, hasilnya 3. Ya, coba perhatikan 2, 3, 2 merupakan bilangan prima. Setelah kita dapatkan di ujung-ujungnya merupakan bilangan prima, berarti proses mencari faktorisasi prima dari 12 sudah selesai. Ya. Jadi tidak perlu kita uraikan lagi 3 karena 3 merupakan bilangan prima. Begitu pula 2 ya. Maka 12 kita tulis faktorisasi primanya adalah 2 kali 2
kali 3. Oke, kemudian kita tulis dalam bentuk perpangkatan. Karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kemudian kita kalikan 3. Oke ya. Mungkin ada yang menguraikan 12 seperti ini. Dibagi 3, tidak dibagi 2. 12 dibagi 3 bisa. Apakah ini boleh? Boleh. Ya, 12 dibagi 3 dan 3 merupakan bilangan prima. Sehingga kita warnai merah. Hasilnya berapa? 4. 4 merupakan bilangan komposit. Bilangan komposit artinya dapat kita bagi lagi. Ya, kita uraikan lagi. 4 kita bagi 2. 2 merupakan bilangan prima, hasilnya 2. Oke, 3, 2, 2. Sama enggak dengan yang sebelah kiri? Sama ya. Maka boleh kita mengerjakan seperti di sebelah kiri maupun kanan. Hasilnya sama. Oke. Berikutnya kita berikan contoh lagi, misalkan 60. 60 dapat kita uraikan, kita bagi 2 ya, karena 60 dapat dibagi 2. Ya, dibagi dengan bilangan prima. Ya. Misalkan dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi dengan 3. Kalau tidak bisa, kita bagi dengan 5 yang merupakan bilangan prima. Kemudian kok tidak bisa, ya kita bagi dengan 7. Oke, kita lanjutkan lagi. 60 dapat dibagi 2, hasilnya berapa? 30. 2 tentu tidak bisa kita uraikan lagi karena 2 merupakan bilangan prima. Yang kita uraikan adalah bilangan 30. Karena 30 bukan bilangan prima. Maka kita uraikan. Caranya kita bagi 2. Bisa, boleh. Ya, bisa ya. 2 hasilnya 15. Oke. 2 tidak perlu kita uraikan lagi ya karena bilangan prima. 15 dapat kita uraikan lagi. Karena 15 dibagi 2 itu tidak habis, maka kita bagi bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, 5 merupakan bilangan prima. Jadi dapat kita tulis 60 sama dengan 2 kali 2. Ya, 2-nya ada 2 ya. 2, 2, 3, 5 ya. Kali 3 kali 5. Hasilnya adalah, ya, kita gabungkan 2-nya 2, 2-nya itu ada 2, maka 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke. Mungkin ada yang mencoba mengerjakannya seperti ini. 60 dibagi 10, hasilnya 6. Boleh nggak? Boleh. Nah, 60 kita bagi 10, hasilnya 6. 60 dibagi 6, hasilnya 10. Nah, 10 dan 6 merupakan bilangan komposit. Karena bilangan komposit, kita harus uraikan kembali. Misalkan 6 kita uraikan, 6 kita bagi 2, hasilnya 3. Oke, sudah kita dapatkan bilangan prima. Tinggal 10 kita uraikan, kita bagi 2, hasilnya 5. Oke, sama enggak? 2, 2, 3, 5. 2, 5, 2, 3. Sama ya, 2-nya ada 2, kemudian 3 dan 5. Oke, inilah yang disebut dengan faktorisasi prima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.